Safari Literasi Duta Baca Indonesia menggelorakan membaca dan menulis menuju Indonesia menulis, berada di Kota Banjar, tepatnya di ruang baca komunitas, dan di sebelah saya foundernya Sofyan Munawar. Kang Sofyan Munawar, ini kapan nih RBK ini ya, Ruang Baca Komunitas? Ya sebenarnya dirintis sekitar 2015 lah. 2015, tapi formalnya mah 2016. Kenapa Ruang Baca Komunitas? Ya sebetulnya ini sederhananya tadinya ini perpustakaan keluarga gitu. Oh, oke. Terus saya daripada hanya untuk keluarga, saya mohon ke Pak RT, tolonglah diresmikan nih buat komunitas satu RT lah. Ya, jadi boleh orang masuk ke sini? Ya bebas lah. Bebas lah, di lewat pintu samping tadi ya? Tapi ternyata malah Pak RT-nya mah, wah nanti biar Pak Lurah aja yang resmiin. Karena Pak Lurah yang datang, akhirnya dari RT lain, dari RW lain, ya banyak datang sini. Di luar dugaan, ini di depan garasi, di tengah rumah, di sini penuh, lebih dari 70 orang yang datang ya. Tanggal berapa tepatnya tadi? Tepatnya 4 April 2016. 4 April 2016 tuh seremoninya ya, diresmikanlah ini oleh Pak Lurah. Oleh Pak Lurah Banjar ya. Awalnya bukunya? Awalnya sebenarnya dulu kami pulang dari Jogja, saya, istri saya ya ada hampir 2000 buku lah modalnya buku. Tapi alhamdulillah kesini-sini banyak yang donasi, teman-teman kuliah, teman kerja, teman di sekolah, tiap bulan itu ada aja. Ada yang nyumbang ya? Bahkan dari langsung penerbit, mungkin dihitung-hitung mah hampir 5.000 kali. 5.000 sekarang ya? Bukan yang dapat sumbangan. Oh, yang dapat sumbangan itu, oke. Ya, tapi penting, Pak. Seberapa penting? Kan tadi bilang ini perpustakaan keluarga. Penting ada perpustakaan keluarga di rumah. Ya saya kira sangat penting. Awalnya justru kan literasi itu dari keluarga, dari keluarga ke komunitas. Terus alhamdulillah kita juga dari mulai komunitas keluarga, komunitas RT, komunitas berikutnya kita juga bikin seperti apa, di akhir pekan itu sering adakan disko di sini. Diskotik. Disko itu diskusi komunitas. Oh, diskusi komunitas. Nah, kembali ke perpustakaan tadi. Nah, setelah 5 tahun kan, apakah di sekitar Bapak udah mulai ada perpustakaan di rumah? Mereka mulai membeli buku atau semuanya tetap fokus ke sini? Ya, karena kan sekarang itu lebih banyaknya juga kita dorong selain ini virtual library juga, terus komunikasi dengan sekolah, nah berkegiatan bareng dengan sekolah, dengan komunitas yang lain. Alhamdulillah tadi awalnya dari apa namanya disko ya, diskusi komunitas, meskipun di level komunitas terus bergerak, alhamdulillah yang datang semakin banyak. Karena itu kita menggunakan ruang-ruang publik, aula kelurahan. Oh, disko itu jadi keluar ya? Tapi tematik lah, namanya udah nggak disko lagi ya, diskusi tematik ya, di aula sekolah, aula kecamatan, aula sekda, aula polres, aula kejaksaan, hampir semua ya. Awalnya embrinya dari disko tadi program disko ya, kemudian keluarnya diskusi dengan stakeholder lain di ruang publik. Nah, ada lagi nggak program unggulan Ruang Baca Komunitas Banjar? Di antara lain safari literasi. Safari literasi. Kemana tak? Bagaimana? Safari kemana saja? Sejak 2016 kita ke sekolah, ke komunitas literasi lain, ke desa, ke kelurahan, safari desa. Bedanya sama disko, apa tuh? Kalau disko mah ya kebanyakan disko dikembangkan jadi diskusi tematik ya. Kalau safari literasi sebetulnya bincang-bincang sekitar literasi, terutama misalkan kalau sekolah ada anaknya yang sudah ikut jambar literasi, kita ungkap. Dalam ada narasumber dari lokal, bareng-bareng aja, saya dengan guru setempat. Setempat. Terus ini juga
dalam Sapa Literasi itu juga program unggulan itu CLBK. Apa tuh? CLBK itu ceritakan lagi bacaan kamu. Oh, ceritakan lagi bacaan kamu, CLBK. Oke. Jadi siswa itu kita tantang siapa yang ini dalam minggu ini dan boleh sudah baca buku apa, ceritakan dong. Jadi salah satu konten Safari Literasi itu selain kelas inspirasi mungkin tadi ya, terus bacakan lagi, ceritakan lagi apa yang sudah baca. Kemana saja tuh selama 5 tahun, udah 2016 sampai sekarang? Kalau sekolah negeri kayak SMA, SMP, Banjar hampir sudah semua. Kalau SD karena banyak ya sebagian lah, beberapa SD. Bahkan juga sudah nyampe ke negeri tetangga. Oh, kemana? Ke Cilacap. Cilacap, Ciamis, Pangandaran, Ciamis, Garut ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ruang baca komunitas ini pelan-pelan merambah lewat program Safari Literasi. Nah, saya ingin tahu kedepannya apa yang ingin Kang Sofyan lakukan? Ya sebenarnya untuk kemudian itu kita fokus juga setelah refleksi 5 tahun itu kita kampanye membaca. Nah kita 2019 kita coba kampanye menulis. Oke. Menulis, jangan hanya baca, juga menulis. Iya. Kita punya target 2019 itu ya minimal 1 tahun 1 buku. 1 buku. Kang Sofyan udah nulis berapa buku? Cuma kalau yang sebelumnya sama pribadi sudah banyak. Kalau ya, kayak yang bareng dengan RBK itu alhamdulillah udah mau buku ke-20. 20 ya? 20. Itu tersendiri apa bareng-bareng ya? Kolaborasi ya? Antologi. Kemana arahnya? Ke cerpen, puisi atau non fiksi? Ada artikel umum, ada puisi juga, kadang tematik juga. Kemarin Hari Kemerdekaan kita literasi merdeka. Ya pas ini menyambut Hari Santri kita juga sedang menyiapkan buku literasi santri. Penting nggak menulis itu untuk komunitas baca seperti? Ya saya kira kalau nggak salah dari Bang Golagong juga gitu, jangan ngaku-ngaku bagian literasi kalau tidak punya karya. Termasuk kalau di dunia pendidikan saya sering juga dapat ini dari guru-guru itu, guru mulia karena karya. Guru mulia karena karya. Kalau guru punya karya, insya Allah itu juga jadi inspirasi untuk muridnya gitu. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah di target 1 tahun 1 buku, malah 2020 pas pandemi itu kita manfaatkan betul, bisa lebih dari 9 buku dalam setahun ini. Ya, terakhir ini bukannya bermaksud sombong, Kang Sofyan bisa ceritakan kira-kira penghargaan apa saja yang pernah diapresiasi oleh pemerintah daerah atau mungkin nasional? Ya alhamdulillah dari wali kota, dari dinas perpustakaan, dari dinas Kesbangpol kita bikin literasi desa, dari Polres, dari kejaksaan dulu kita bikin buku literasi anti korupsi gitu. Jadi ya adalah penghargaan seperti itu, pegiat literasi korupsi juga. Kemudian alhamdulillah ada Perpusnas juga, kemarin Perpusnas kita menjadi salah satu titik untuk pelaksanaan inkubator literasi nasional chapter Kota Banjar. Alhamdulillah ini bukunya sedang diedit juga untuk diterbitkan oleh Perpusnas Press ya. Oke, sahabat Golagong, Safari Literasi di Kota Banjar mudah-mudahan membawa manfaat. Jika Anda sedang berwisata ke Pangandaran, mampir Kota Banjar, cari ruang baca komunitas. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini, melaporkan dari ruang baca komunitas Banjar. Menurut saya dengan adanya ruang baca komunitas yang Pak Sofyan, ayah saya buat ini sangat membantu untuk saya sendiri, terutama untuk masyarakat secara umum. Saya sendiri sebagai anaknya mengapresiasi karena dengan adanya ruang baca, saya sebagai keluarga bisa ikut berpartisipasi dalam menyebarkan budaya literasi di masyarakat, khususnya Kota Banjar. Nama Siti Maroah, itu di ruang baca komunitas, kebetulan juga sebagai ketua ruang baca komunitas dan sebagai istri dari Bapak Sofyan Munawar. Sebetulnya ada kaitannya setelah adanya ruang baca komunitas,
itu menurut saya sebagai istrinya justru malah mendukung ya, karena memang dengan adanya ruang baca komunitas yang nanti kaitannya dengan literasi, dan memang kebetulan saya ini sebagai guru ya kan. Nah itu justru memacu saya, ya memotivasi saya sendiri untuk bisa bisa mengembangkan kaitannya dengan literasi, bahkan bukan kepada saya sendiri juga, karena saya di sini sebagai guru, saya juga memberikan motivasi kepada anak-anak didik saya di sekolah untuk supaya bisa berpartisipasi juga dalam kaitannya literasi, terutama kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang ada di ruang baca komunitas, itu selalu saya ikutkan anak-anak saya sendiri, sehingga anak-anak juga menjadi lebih semangat untuk bisa berkarya, bisa mengembangkan kaitannya dengan literasi tersebut. Sehingga sebetulnya kalau misalkan adanya ruang baca komunitas itu justru saling mendukung ya kan, saling mendukung dengan apa kegiatan atau aktivitas saya sehari-hari, yaitu sebagai guru di SMA.